Anak-anak, ibu mau bertanya, kalau kita berperang melawan musuh Allah, maka kepada siapa kita minta bantuan? Tentu kepada Allah, bukan? Nah, kalau kita berperang melawan Allah, harusnya kita minta bantuan siapa? Berham yang jawab ya, Ma. Juga kepada Allah, karena kuasa tertinggi ada di tangannya. Tidak ada kuasa lain yang menandingi. Tapi apa artinya berperang melawan Allah? Berperang artinya tidak tunduk kepada kehendak pihak lawan. Orang itu dipenuhi rasa cemburu, berusaha mencari segala macam cara supaya tidak puas terhadap kedaulatan musuhnya. Dalam hal ini, kedaulatan Allah atas dirinya. Siapa dia? Ayo kita perhatikan hambanya akan segera menguraikan dengan jelas. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kami boleh mengerti janji-janji Tuhan dan hidup di dalamnya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalian bahwa rasa benci yang dimiliki oleh Saul kepada Daud itu semakin hari semakin besar, semakin menebal, dan akan sungguh-sungguh memuncak adik-adik. Jadi yang sebelumnya Saul itu sembunyi-sembunyi ketika menyatakan ketidaksukaannya kepada Daud, sekarang dia terang-terangan bicara kepada Yonatan, bicara kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Adik-adik, tentu Yonatan yang mendengar perkataan Saul itu sangatlah sedih adik-adik. Mengapa? Bukan hanya karena Yonatan adalah teman baik Daud yang sungguh sangat menyukai Daud, tetapi karena Yonatan tahu persis bahwa Daud tidak bersalah adik-adik. Itulah mengapa akhirnya Yonatan memberitahu Daud. Dia berkata begini, Daud, Saul ayahku mau membunuh engkau. Jadi berhati-hatilah. Besok pagi carilah tempat persembunyian yang aman. Aku mau bicara dengan Saul ayahku. Aku ingin mengetahui apa yang menjadi isi hatinya. Dan aku akan memberitahukan kepadamu. Akhirnya adik-adik, besoknya Daud mencari tempat yang aman dan Yonatan berbicara kepada Saul tentang perihal Daud. Yonatan berkata kepada Saul, "Janganlah tuanku raja berbuat dosa terhadap Daud. Bukankah Daud tidak pernah berbuat jahat kepada tuanku raja? Hanyalah hal yang baik yang Daud lakukan. Bukankah Daud itu telah mempertaruhkan nyawanya? Bukankah Daud itu telah berperang melawan orang Filistin? Dan bukankah Tuhan telah menganugerahkan kemenangan yang besar untuk Israel? Tuanku raja telah melihatnya dan Tuanku raja telah bersuka cita atasnya. Janganlah Tuanku raja berbuat dosa dengan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, yaitu Daud." Adik-adik, ternyata omongan Yonatan itu didengar oleh Saul adik-adik. Sehingga Saul bersumpah, Daud tidak akan dibunuh. Nah, itu membuat Yonatan membawa Daud kembali kepada Saul. Dan Daud akhirnya kembali melayani Saul adik-adik. Tetapi pada waktu itu akhirnya perang lagi terjadi antara orang Israel melawan orang Filistin. Dan seperti biasa Daud pergi berperang. Oleh karena penyertaan Tuhan, Daud memperoleh kemenangan. Selesai berperang, Daud kembali kepada Saul untuk melayani
Saul, adik-adik. Tetapi melihat keberhasilan Daud, adik-adik, Saul dikuasai kembali oleh niat jahat dan muncul kembali hasratnya untuk membunuh Daud, adik-adik. Di sini kita melihat bahwa Saul tidak sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu seharusnya Saul benar-benar membunuh semua kejahatan yang ada di dalam hatinya sampai ke akar-akarnya, membuang jauh semua kejahatan yang ada di dalam hatinya. Tetapi ternyata Saul tidak. Itulah mengapa kemudian Saul berusaha untuk membunuh Daud dan menancapkan tombak yang ada di tangannya kepada Daud. Tetapi karena pertolongan Tuhan, maka Daud bisa terlepas dari semuanya itu, sehingga tombak yang daripada Saul hanya mengenai temboknya. Dan Daud melarikan diri pulang ke rumahnya. Saul tidak melepaskan Daud, adik-adik, tetapi terus menyuruh orang-orangnya mengintai Daud di rumahnya dengan perintah besok Daud harus dibunuh mati. Pada waktu itu, pada malam itu, Michal, istri Daud, mengatakan kepada Daud, kalau Daud tidak bisa meloloskan diri malam itu, maka Daud pasti akan dibunuh mati. Itu membuat Michal membantu Daud meloloskan diri, dan akhirnya Daud terlepas dari orang-orangnya Saul. Kemudian paginya orang-orangnya Saul berkunjung ke rumahnya Daud dan berkata kepada Michal bahwa Daud harus menghadap raja. Tetapi Michal mengatakan, Daud sedang sakit. Kata-kata itu sampai kepada Saul. Tetapi Saul tidak mau tahu. Saul tetap memerintahkan, bawa Daud, kalau perlu bawa dia di atas ranjangnya, dia harus dibunuh. Tetapi ketika orang-orangnya Saul sampai kepada kamarnya Daud, yang mereka temukan hanyalah terafim yang ditutupi oleh selimut. Itu yang membuat Saul sangat marah. Mengapa kamu menipu aku? Kamu membiarkan musuhku sehingga musuhku terluput. Apa jawaban Michal? Michal menjawab bahwa Daud mengancamnya. Apakah aku perlu membunuhmu? Biarkan aku pergi. Itu kata Michal kepada Saul. Adik-adik, apakah jawaban ini jawabannya sesungguhnya? Tentu tidak, karena Michal sangat mencintai Daud. Dari apa yang kita dengarkan cerita tentang Saul yang mau membunuh Daud ini, adik-adik, kita belajar satu, bahwa Tuhan meluputkan orang yang dikasihnya, orang yang akan dipakainya untuk melayani Tuhan dari kecelakaan. Tuhan memakai Yonatan, Tuhan juga memakai Michal untuk melepaskan Daud daripada tangan Saul. Namun yang kedua, ternyata Tuhan juga berbelas kasihan kepada Saul sebenarnya. Ketika Saul mengerti bahwa anaknya ternyata mendukung Daud, tentu hatinya sangat teriris, adik-adik. Dan seharusnya pada saat itu Saul menyadari, oh Tuhan beserta dengan Daud. Harusnya Saul bertobat, tetapi ternyata tidak. Saul tetap mengeraskan hati, adik-adik. Dari hal ini kita harus berhati-hati ketika Tuhan memelihara hidup kita. Jangan kita mengeraskan hati dan melawan Tuhan. Tapi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, artinya adik-adik, Tuhan memelihara hidup kita, namun kita juga harus hidup setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk panjang sabar Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Supaya kami tidak terus melawan Tuhan, tetapi supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sangat kagum. Tuhan begitu baik, Dia mau menyelamatkan orang pilihannya. Walau Saul bagai orang gila sampai melemparkan tombak ke arah Daud, namun dia dalam lindungan Tuhan. Seharusnya Saul datang minta pertolongan Tuhan, jangan lagi berperang melawan dia. Saul harus bertobat dengan membereskan dosa sampai ke akar-akarnya. Anak-anakmu ya Raja, Yonatan dan Mikhal sudah bisa melihat dengan iman. Akankah kamu mengambil keputusan yang benar? Ibu mau ingatkan kalian untuk terus baca dari 1 Samuel pasal 19 ayat 18 sampai dengan 24.